IETB. Jumpa lagi di One World Outlook, Weekly Market Update bersama saya, Claudia Simanung Khalid. Menutup bulan pertama di tahun 2023, fokus investor berlanjut berada pada arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Global, terutama Amerika Serikat, optimisme akan pelonggaran kebijakan Zero Covid di negara Cina, serta antisipasi akan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Pasar saham Amerika Serikat ditutup meningkat sepanjang minggu lalu dengan indeks S&P 500 menguat 2,47% dan indeks Nasdaq menguat 4,32%. Minggu lalu, investor mencerna rilis data PDB Amerika Serikat per kuartal keempat yang tercatat tumbuh 2,9% secara annualized. Meskipun terdapat perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 3,2% di kuartal 3 lalu, angka ini berada lebih tinggi dari proyeksi pasar di 2,6%, yang alhasil mendongkrak optimisme para pelaku pasar. Hal ini turut ditopang oleh harapan bahwa di tengah kenaikan suku bunga yang cukup agresif oleh The Fed, kondisi ekonomi Amerika Serikat masih relatif resilient, terutama dengan komponen belanja konsumen yang memegang proporsi 70% dari PDB Amerika Serikat tercatat tumbuh 2,1% per kuartal keempat, cukup terjaga dari pertumbuhan sebesar 2,3% di kuartal sebelumnya. Berbagai cetak data ekonomi Amerika Serikat terbaru turut menunjukkan indikator yang positif. Pembacaan PMI manufaktur maupun jasa bulan Januari menunjukkan kenaikan dari bulan sebelumnya, meskipun masih berada di zona kontraksi. Adapun bacaan inflasi PCE atau Personal Consumption Expenditure turun ke level 5% secara year on year, melambat dari level 5,5% di bulan November sebelumnya. Alhasil, hal ini mendukung ekspektasi pasar untuk The Fed dapat bergerak lebih akomodatif ke depannya. Beralih ke pasar saham regional, indeks MSCI Asia Pasifik menguat 2,13% sepanjang minggu lalu, dengan mayoritas sentimen masih ditopang oleh ekspektasi dampak positif dari pembukaan ekonomi di Cina. Adapun data turis dari China Mainland ke Hong Kong dan Macau meningkat ke posisi tertinggi sejak Februari tahun 2020 lalu dalam rangka Hari Raya Imlek. Di minggu ini, data ekonomi Cina menunjukkan perkembangan yang positif, didukung oleh rilis data PMI manufaktur bulan Januari yang naik ke level 50,1 atau kembalinya ke zona ekspansi untuk pertama kali sejak September 2022 lalu. PMI non-manufaktur turut bergerak ke zona ekspansi pada periode yang sama, naik ke level 54,4 yang mengindikasikan pemulihan pada aktivitas ekonomi di Cina. Penguatan turut tercermin pada pasar saham domestik, dengan IISG yang naik 0,35% pekan lalu menuju ke level 6.899. Penguatan turut didorong oleh investor asing yang terlihat kembali melakukan inflow dengan pembelian bersih tercatat sebesar 1,7 triliun rupiah. Sementara pasar obligasi ditutup melemah dengan imbal hasil obligasi pemerintah nomor 10 tahun naik dari level 6,62% ke level 6,74%, mata uang rupiah bergerak menguat 0,6%, tembus di bawah level 15.000 atau ditutup di level 14.986 di akhir pekan lalu. Fokus investor minggu ini turut tertuju pada rilis data inflasi CPI atau Consumer Price Index domestik. Sejauh ini, inflasi Indonesia dinilai relatif terjaga dengan baik, dengan rilis per bulan Januari tercatat lebih rendah dari proyeksi atau melambat ke level 5,28% secara year on year dari level 5,51% di bulan Desember sebelumnya. Level inflasi Indonesia berlanjut untuk melandai dari puncaknya di level 5,95% bulan September lalu, didorong oleh normalisasi pada harga komoditas dan semakin meredanya dampak lonjakan kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM tahun 2022 lalu.
Di minggu ini, pasar tengah menantikan hasil rapat FOMC The Fed dengan antisipasi akan kenaikan suku bunga sebanyak setidaknya 25 basis poin. Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio memberikan sinyal bahwa Bank Sentral mungkin telah berada pada akhir siklus kenaikan suku bunganya, mengingat kenaikan kumulatif sebesar 225 basis poin sejak bulan Agustus 2022 lalu. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengakses update pasar terkini, Anda dapat memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TIYTB.